Jadi saya ingin membawakan sebuah renungan yang Tuhan telah sampaikan terlebih dahulu kepada saya. Dan firman hari ini berjudul untuk melatih kepekaan, atau mungkin kepekaan secara umum gitu lah ya. Kepekaan itu apa sih? Mungkin ada kepekaan itu kita nggak asing gitu dengan perkataan itu. Dan mungkin ketika kita kita melihat orang gitu, mungkin antara pasangan atau pertemanan, pasti kita sering dengar orang bilang, ih kamu peka banget, kamu udah tahu apa yang aku mau, bahkan sebelum aku kasih tahu ke kamu udah tahu gitu. Kita sering banget kayak, atau enggak, ih kamu kurang peka, ih kamu kok nggak tahu sih gitu. Jadi kepekaan tuh apa sih sebenarnya? Jadi kalau menurut secara umum tuh kepekaan itu adalah respon orang terhadap sesuatu yang orang lain lakukan gitu. Tapi Tuhan kasih sebuah contoh sederhana kepada saya. Contohnya itu seperti ini. Ini dari pengalaman saya sendiri. Dulu saya punya sahabat gitu. Sahabat ketika saya masih di sekolah. Sahabat saya itu saya setiap hari bermain bersama dengan dia. Setiap hari duduk sama dia. Setiap hari makan sama dia. Dan setiap hari itu saya juga bergaul sama dia. Bahkan ketika di rumah pun saya juga masih terus berhubungan sama dia, komunikasi sama dia lewat chat. Jadi dia setiap hari itu bersama-sama dengan saya. Dan ketika dia merasa sedih, ketika dia merasa khawatir gitu, dia tidak perlu menyampaikan satu kata pun kepada saya. Saya lihat dia, saya langsung tahu, oh dia pasti lagi khawatir nih. Atau dia tersenyum sedikit, senyumnya saya bisa tahu, oh cowok yang dia lagi taksir abis lewat gitu. Saya bisa langsung tahu, padahal dia nggak ngomong, nggak sampaikan apa-apa kepada saya. Dan itu adalah contoh sederhana dari sebuah kepekaan. Dan begitulah seharusnya hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus peka terhadap Tuhan karena kita bergaul setiap hari dengan Tuhan. Kepekaan itu bisa ada karena kita bergaul dengan Tuhan, karena kita setiap hari dekat dengan Tuhan, karena kita setiap hari mengenal Tuhan, dan bukan hanya mengenal saja, tetapi ada keberlanjutan, ada terus-menerus mengenal. Kita bukan hanya mengenal Tuhan yang dari masa lampau saja, tetapi setiap hari kita tuh belajar sesuatu yang baru tentang Tuhan. Dan Tuhan itu seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Tuhan itu dinamis. Jadi kita nggak bisa menebak Tuhan itu seperti apa gitu dari yang terjadi sebelumnya. Pengenalan itu harus dilakukan secara keberlanjutan. Oke. Melalui kepekaan ini kita dapat membaca emosi dan suasana hati Tuhan. Dan kepekaan ini kita harus bangun sebuah hubungan yang dipertahankan. Mungkin sebagian dari antara kita itu sering bertanya-tanya gitu, tapi gimana saya bisa punya kepekaan gitu? Kan saya nggak bisa dengar suara Tuhan, saya nggak bisa dengar Tuhan secara audible gitu di kuping saya gitu. Bagaimana saya bisa peka terhadap Tuhan gitu? Saya mau ajak kita untuk buka Alkitab bersama-sama. Kita buka di Kejadian 3 ayat 8. Oke, saya akan membacakan untuk kita. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Demikian firman Tuhan. Jadi di ayat ini sebenarnya menceritakan tentang bagaimana setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Tetapi saya tidak mau membahas dari sisi itu, dan saya cuma mengambil ayat di awalnya. Itu ada kalimat yang mengatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Ketika Allah menciptakan manusia itu diciptakan dengan kepekaan. Buktinya manusia itu bisa dengar gitu, bisa membedakan kalau itu adalah langkahnya Tuhan dan bukan langkah yang lain gitu, langkah misalnya anjing atau kucing atau jerapah gitu. Tapi manusia itu bisa bedain gitu, oh itu langkahnya Tuhan Allah gitu. Dan
ketika saya punya kucing, peliharaan kucing di rumah, dia pun juga bisa membedakan gitu langkah misalnya mama saya dan kakak saya, dan itu adalah sebuah kepekaan gitu. Jadi Tuhan Allah menciptakan manusia itu di awal mulanya itu punya kepekaan. Dan satu lagi yang saya dapatkan dari ayat ini, pada saat itu tuh Adam dan Hawa mereka hidup bergaul bersama-sama dengan Tuhan di dalam Taman Eden. Itu kan mereka setiap hari kayak ada hadirat Tuhan di situ, dan mereka tuh jadi bisa mengenali, oh Tuhan sedang ada di taman itu, Tuhan sedang berjalan-jalan, sedang berkeliling gitu. Dan juga di posisi ini kita juga bisa melihat kalau sebenarnya di ayat tersebut dikatakan bahwa Adam dan Hawa pada saat itu sudah jatuh ke dalam dosa, tapi mereka masih punya kepekaan gitu. Jadi kepekaan itu sebenarnya tidak tergantung kepada posisi kita gitu. Maksudnya posisi kita misalnya kita masih hidup dalam dosa, kita masih belum sempurna gitu. Itu tidak tergantung pada itu, tapi itu terserah kepada Tuhan, mau Tuhan memberikan kepekaan kepada kita gitu. Dan seperti yang udah saya sampaikan sebelumnya, mungkin selama ini banyak dari antara kita itu mengaitkan kepekaan hanya dengan kayak mendengar suara Tuhan secara audible gitu. Tapi sebenarnya tuh kepekaan lebih daripada hanya mendengarkan suara Tuhan. Ada beberapa jenis kepekaan, dan di Alkitab itu ada beberapa cerita yang membahas tentang kepekaan. Yang pertama, contoh yang paling umum itu kalian tahu semua cerita Samuel. Jadi di 1 Samuel pasal 3 kalau nggak salah diceritakan bagaimana Samuel itu dipanggil oleh Tuhan. Ketika dia sedang tertidur, dia mendengar suara gitu, suara memanggil dia gitu, dan dia itu dengarnya secara jelas gitu, makanya dia sampai pikir, oh itu Imam Eli yang memanggil gitu. Jadi dia dengar suara seperti suara manusia yang memanggil dia. Dan hal ini tuh bukan suatu hal yang mustahil untuk ada sekarang gitu. Jangan kayak kita batasi Tuhan, kita pikir Tuhan hanya bekerja di zaman nabi-nabi gitu, tapi nggak bekerja sekarang gitu. Tapi ini sampai sekarang tuh bisa terjadi kepada siapapun gitu. Dan ini bukan terkhusus kepada hamba-hamba Tuhan saja, tetapi ketika Roh Kudus sudah dicurahkan kepada semua manusia itu bisa diberikan anugerah buat mendengar suara Tuhan. Dan satu hal lagi, kita baca dari sejarahnya bahwa ketika Tuhan itu memanggil Samuel itu bisa mendengar suara Tuhan itu, posisinya pada saat itu Samuel adalah seorang anak kecil dan dia belum mengenal Tuhan, dia belum mengenal Tuhan Allah. Ada tertulis di 1 Samuel itu. Tetapi Tuhan udah menampakkan diri, menunjukkan diri kepada dia terlebih dahulu. Bahkan Tuhan yang panggil gitu. Jadi jangan sampai kita berpikir kayak, oh saya masih muda, saya masih anak kecil, bagaimana Tuhan bisa berbicara kepada saya gitu. Tapi jangan pernah kita berpikir seperti itu, atau kita menganggap orang lain lebih rendah kayak, oh dia masih kecil, dia masih umur berapa, belum tentu itu suara Tuhan dan sebagainya gitu. Kita jangan pernah mempertanyakan pekerjaan Tuhan gitu. Dan jadi Tuhan itu mau memakai seseorang, mau memberikan kepekaan itu tidak terbatas kepada usia, tidak terbatas kepada status. Berikutnya ada kepekaan yang berikutnya, yang kedua itu kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Kita dapat membaca tentang ini di Galatia 5 ayat 25. Kita bisa buka bersama-sama. Saya akan membacakannya untuk kita. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan ayat ini Roh ini berbicara tentang Roh Kudus. Setelah Yesus terangkat ke surga, seperti yang kita tahu, yang kita udah rayakan beberapa saat yang lalu, Roh Kudus itu turun, atau disebut juga Pentakosta. Ia menurunkan Roh Kudus kepada manusia. Itu Roh Kudus tugasnya sebagai penolong, pengajar, dan penghibur kita. Roh Kudus itu bukan hanya memimpin kita, tapi Roh Kudus itu menyatu dengan roh kita. Jadi ketika Roh Kudus itu turun, roh itu diimpartasikan kepada kita, roh itu diberikan kepada kita, sehingga rohnya Tuhan Yesus, rohnya Allah itu menyatu dengan rohnya kita. Semakin kita membiarkan Roh Kudus itu menguasai hidup kita, maka hidup kita itu semakin sesuai dengan apa yang Tuhan mau, semakin lama semakin disempurnakan gitu. Dalam Alkitab ada salah satu tokoh yang terkenal untuk
mengandalkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Namanya adalah Paulus. Di Kisah Para Rasul pasal 16 diceritakan bahwa ketika Paulus itu pergi menginjil bersama dengan Silas, ia mengikuti arahan dari Roh Kudus ke tempat-tempat mana yang harus dia pergi dan tempat mana yang dia dilarang pergi oleh Roh Kudus. Ada tempat-tempat yang dia dilarang untuk pergi, dan dia tuh taat kepada Roh Kudus. Dia mendengarkan suara Roh Kudus dalam hidupnya. Oleh sebab itu Paulus terkenal juga sebagai salah satu rasul yang penginjilannya itu paling besar, maksudnya sampai ke banyak daerah, karena Roh Kudus mengarahkan dia untuk bekerja di dalam ketepatan. Oke, selanjutnya saya juga akan membahas kepekaan yang Tuhan berikan kepada manusia dalam bentuk hati nurani. Tetapi karena akibat dari dosa, hati nurani ini yang terdapat dalam manusia itu banyak yang menyimpang atau tidak sesuai dengan firman, karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa dan kebenaran yang manusia terima tuh udah gak sesuai lagi sama kebenaran yang dari Tuhan. Tapi firman Tuhan itu berkata, ketika seseorang itu sudah menerima Tuhan Yesus, ketika seseorang itu sudah bertumbuh secara rohani, ketika sudah mencapai kedewasaan rohani, maka kepekaan yang mereka miliki itu semakin meningkat. Kita buka lagi bersama-sama ayatnya di Ibrani 5 ayat 14. Chania boleh bacakan. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oke, demikian firman Tuhan. Jadi di Ibrani 5 ayat 14 ini dikatakan bahwa orang-orang yang dewasa itu bisa menerima makanan keras, dan orang-orang dewasa itu punya panca indera untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi dalam ayat ini kepekaan itu dikatakan bahwa bisa membedakan yang baik dari yang jahat, dan itu menandakan bahwa seseorang itu dewasa secara rohani. Saya mungkin mau cerita sedikit pengalaman gitu tentang hati nurani ini. Dulu ketika saya baru pertama kali masuk kuliah, baru awal-awal masuk kuliah itu saya pergi bareng teman gitu untuk pergi ke kampus, dan pulang dari kampus itu pergi sama sekelompok teman-teman gitu. Dan pada suatu hari itu saya perginya ada temennya, tapi pulangnya itu nggak ada temennya gitu. Jadi saya nggak ada pulang bersama-sama siapapun gitu. Tapi jadi itu karena hari itu saya punya kelasnya sampai agak sore, dan teman-teman saya itu kelasnya siang gitu. Kalau mereka nungguin saya sampai sore itu terlalu lama gitu. Dan akhirnya di hari itu saya memutuskan untuk tidak ikut kelas di hari itu, alias saya bolos gitu, kabur dari kelas. Dan pada saat itu di kampus saya tuh kalau misalnya mau absen itu harus pakai tamping gitu, pakai kartu mahasiswa untuk absensi gitu. Dan setelah saya absensi itu saya pulang ke rumah gitu. Dan sejujurnya itu sepanjang perjalanan ke rumah itu adalah perjalanan paling buruk dalam hidup saya, karena saya sangat merasa bersalah gitu loh. Kayak sebelumnya tuh ketika saya masih di sekolah saya gak pernah kayak bolos seperti itu. Saya selalu izin gitu ketika misalnya saya ada keperluan atau saya sakit atau apa, pasti izin gitu. Tapi kali ini tuh saya benar-benar merasa bersalah gitu, karena saya kabur dari tanggung jawab saya, apa yang saya harusnya saya belajar gitu, tapi saya kabur gitu. Dan gitu sampai rumah tuh sampai gak bisa tidur, rasanya sampai bersalah sekali gitu. Biasa saya pulang tidur siang gitu, tapi itu nggak bisa tidur siang gitu. Dan itu pertama kalinya dalam hidup saya skip kelas gitu, saya nggak ikut kelas gitu. Dan tapi berikutnya kemudian saya melakukan hal itu lagi, tapi rasa bersalah itu udah nggak begitu sebanyak yang pertama gitu. Dan saya lakukan lagi misalnya ketika ada keperluan keluarga gitu, saya rasa bersalah itu semakin nggak ada, dan semakin hilang gitu. Dan contoh ini adalah contoh yang tidak baik, teman-teman. Dan contoh ini juga merupakan contoh dari kematian atau penyimpangan hati nurani. Ketika kita sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak baik, lama-lama itu suara yang memperingati kita gitu. Kayak misalnya ketika saya pertama kali melakukan skip kelas itu rasanya bersalah sekali gitu.
Dan tapi ada suara-suara yang kayak mengingatkan saya, itu sebenarnya kamu nggak boleh kayak gitu. Tapi lama kelamaan suara itu kayak semakin hilang karena kita udah merasa bahwa itu adalah suatu hal yang biasa gitu, bukan suatu hal yang harus kita takutin gitu. Jadi suara ini tuh adalah hati nurani kita gitu, dan Tuhan telah memberikan kepada kita. Tapi Tuhan tuh berfirman gitu, ketika kita sudah ada di posisi seperti itu, kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, sebab Tuhan itu punya solusi untuk kita. Tuhan itu selalu punya jalan keluar untuk kita. Saya sendiri pun juga baru mempelajari tentang kepekaan itu baru akhir-akhir ini saja. Jadi berikut beberapa hal yang Tuhan sampaikan tentang kepekaan, supaya kita memiliki kepekaan yang benar dan terus meningkat. Pertama itu kita harus bergaul dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa dekat dengan seseorang kalau kita gak kenal gitu? Bagaimana kita bisa peka terhadap kebutuhan seseorang, terhadap seseorang kalau kita tuh nggak setiap hari berjalan bersama dia, dan nggak kenal sama dia, nggak berhubungan sama dia gitu, nggak komunikasi dan lain-lain. Dan seperti yang sudah saya katakan di awal, kepekaan terhadap seseorang itu dimulai dari sebuah pengenalan atau sebuah familiaritas dengan orang tersebut. Begitu pula kalau kita ingin peka dengan Tuhan, kita harus membangun dan bahkan terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan, dan kita jadikan itu sebagai gaya hidup kita. Dan bagaimana menjadikan itu sebagai gaya hidup gitu? Gaya hidup tuh apa sebenarnya? Jadi saya akan jelaskan dengan contoh yang sederhana. Misalnya gaya hidup seorang yang bersih gitu. Orang yang bersih, walaupun dia sengantuk apapun, walaupun dia secapek apapun, ketika dia pulang ke rumah dari luar, dia pasti akan mandi, dia pasti akan sikat gigi, walaupun dia udah ngantuk sekali, walaupun mungkin pulangnya subuh gitu, tapi dia akan tetap sikat gigi, akan tetap mandi. Dan walaupun mungkin dia dipengaruhi banyak orang di sekitarnya, orang lain pada nggak sikat gigi, orang lain pada nggak mandi, orang lain pada buang sampah sembarangan, dia tetap akan buang sampah pada tempatnya, dia pasti akan tetap mandi, akan tetap sikat gigi gitu, karena dia adalah orang yang bersih gitu. Gitu pula karena kalau ketika kita menjadikan Tuhan sebagai lifestyle kita, sebagai gaya hidupnya kita, apapun yang kita lakukan, baik itu di gereja, baik itu di pelayanan, baik itu kita di kantor, di tempat kerja, di kampus dan sebagainya, bahkan dalam pertemanan kita dan hobi kita pasti selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup kita gitu. Dan gaya hidup yang membangun hubungan dengan Tuhan itu menjadikan kita menjadi lebih peka terhadap Tuhan, suara Tuhan, dan keinginan Tuhan di dalam hidup kita. Dan yang kedua itu, ketika kita sudah hidup bergaul dengan Tuhan, secara otomatis kita akan memiliki sifat dan karakter yang sama seperti Tuhan. Seperti ayat dalam Alkitab mengatakan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Maka jika dibalik, pergaulan yang baik akan merusakkan kebiasaan yang buruk. Termasuk di dalamnya mungkin seperti yang tadi, hati nurani udah rusak, udah membiasakan hal-hal yang sebenarnya itu tidak baik, udah dianggap biasa gitu. Dan itu bisa dirusak kalau kita punya kebiasaan yang baik dengan Tuhan gitu. Oleh sebab itu, semakin banyak kita bergaul dengan Tuhan, semakin lama kelakuan kita semakin mencerminkan Tuhan, dan kita dapat memperoleh kepekaan hati nurani atau kepekaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Dan ada satu hal lagi yang Tuhan sampaikan kepada saya yang terakhir, Tuhan menyampaikan bahwa kita harus berdoa untuk mengaktifkan kembali sinyal-sinyal atau sensor-sensor yang Tuhan udah berikan. Jadi seperti yang Tuhan ciptakan manusia pada awal mulanya, itu manusia tuh punya hati nurani gitu. Tapi karena kita jatuh ke dalam dosa, sinyal-sinyal itu banyak yang error, banyak yang rusak, atau bahkan kita nggak punya gitu, kita nggak sadar selama ini yang kita lakukan itu salah, karena kita nggak sadar kalau itu tuh salah gitu. Dan maksud dari sinyal-sinyal atau sensor-sensor ini tuh adalah kayak peringatan-peringatan dari Tuhan kalau kita hendak melakukan kesalahan, atau kita hendak kayak
mau berbuat dosa gitu, pasti itu ada dalam hati kita ada consciousness gitu untuk tidak melakukan hal tersebut gitu. Kayak sensor mundur gitu pada mobil, ketika kalau orang tuh mau mundurin mobil misalnya belakangnya ada tembok, kalau udah mepet tuh dia pasti akan nit 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 gitu, dan kalau udah semakin mepet lagi dia akan nit 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 nit, nit gitu kan. Kalian yang punya mobil pasti tahu kayak kalau udah mau nabrak pasti dia semakin kencang suaranya supaya orang itu waspada gitu. Dan ketika sinyal-sinyal ini kita dapat aktifkan kembali, maka kita bisa semakin peka dan waspada terhadap apa yang benar dan tidak benar di dalam hidup kita. Mungkin saya termasuk juga orang yang sangat perlu sensor-sensor ini gitu, karena saya orangnya terkadang itu suka ceplos-ceplos gitu dan tidak ragu untuk memberikan pendapat saya gitu, walaupun mungkin pendapat saya itu nggak umum atau nggak ada yang berani ngomong gitu. Tapi akhir-akhir ini Tuhan banyak menyuruh saya untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, dan sensor-sensor ini tuh benar-benar ada gitu di dalam hati saya. Misalnya ketika saya udah mau ngomong sesuatu, dalam hati saya akan ada suara yang mengatakan kayak tunggu dulu, mending kamu diam dulu aja, mending kamu pikirin dulu baru kamu ngomong. Dan itu tuh sangat berguna gitu. Kita bisa minta kepada Tuhan untuk aktifkan seperti itu. Dan sekian firman Tuhan dan kesaksian yang saya mau sampaikan hari ini, dan saya mau mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Allah Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Tuhan Roh Kudus. Saya sangat bersyukur Tuhan bisa menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu, atas segala pesan-pesan-Mu, dan kami percaya Tuhan ketika Engkau mau berpesan kepada kami itu pasti berguna untuk kami dan ada maksud-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, tingkatkanlah terus kepekaan kami, paksa kami Tuhan untuk selalu bergaul karib dengan Engkau dan menjadikan Engkau sebagai gaya hidup kami. Aktifkan kembali Tuhan sinyal-sinyal sensor-sensor dalam hidup kami Tuhan, agar kami bisa selalu peka terhadap apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, buat kami bisa mengingat semua firman-firman-Mu dan buat kami juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Aku serahkan Tuhan ibadah hari ini, pembagian firman pada hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semuanya hanya daripada-Mu, semuanya hanya oleh-Mu Tuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.